Bangkit dari hutang dengan sholawat, hasilnya dahsyat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Kapi bisa berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini ada kisah yang sangat luar biasa, yang sangat Masya Allah. Sahabat ya, pasti sahabat ya akan bertanya kisahnya seperti apa. Nah sahabat pernah nggak merasakan kebingungan yang sangat di tingkat yang paling super bingung lagi, sudah mentok, sudah buntu, sudah benar-benar merasa tidak ada jalan. Nah di sini saya akan berikan ini kisah saya sampaikan untuk semua sahabat Kahfi, pasti akan membawa semangat untuk sahabat Kahfi yang mempunyai hutang ya, baik yang puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Nah ini sahabat hutangnya itu bukan hanya sebatas puluhan juta, ratusan juta, tapi Masya Allah ini miliaran ya. Yang mana beliau kemarin menghubungi saya, alhamdulillah mengabarkan beliau bisa bebas dari masalah hutang yang beliau sekarang lagi bisa disebutkan menjadi apa ya, kekhawatiran, kegelisahan, kesedihan. Nah kemarin alhamdulillah dengan berjuta syukur, berjuta kebahagiaan yang beliau sampaikan ke saya, itu salah satu kebahagiaan juga yang untuk saya, dan ini saya sampaikan untuk semua sahabat Kahfi. Sahabat Kahfi ya, sebelum ke tema pembahasan, saya akan memberikan gitu ya. Memberikan apa? Nah di sini barangkali ada yang belum mempunyai keturunan, silahkan ya sahabat ya, ini madu solusi bagi yang belum mempunyai keturunan. Tentu sahabat ya, madu ini hanya khusus untuk semua sahabat Kahfi yang sudah mempunyai pasangan. Namanya Yamatin. Madunya itu matin ya, yang artinya madu perkasa, madu yang sangat luar biasa. Silahkan ya, yang mau pesan nanti bisa di deskripsi ya, atau mau untuk semua sahabat ya yang mau yang mau order, silahkan bisa sekalian di nomor yang mau silaturahmi, yang mau testimoni bisa di nomor berapa? 0822 4071 5530. Itu ya sahabat ya. Kita langsung ke tema pembahasan. Sahabatku, tonton dari awal sampai akhir. Dan siapa saja yang lagi menonton video ini, silahkan simak dari awal sampai akhir. Tulis di kolom komentar doa-doa terbaiknya, atau mau sholawat silahkan. Pokoknya sahabat kita sama-sama aminkan. Yang baca kolom komentar, di kolom komentar ya, kita sama-sama baca, kita aminkan. Maka dari itu tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa video ini disebarkan ke Facebook, ke TikTok, ke saudara-saudara semua sahabat Kahfi ya. Biar apa? Biar sahabat mendapat keberkahan dengan keberkahannya sholawat 7 kata sholawat anasia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Ya sahabat, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke tema pembahasan. Sahabat, kisah ini saya dapatkan dari sahabat Kahfi. Beliau pemuda asal Bandung yang berinisial RR gitu ya. Nah sahabat, Masya Allah, beliau saking bingungnya, saking benar-benar mentoknya, saking buntunya, sampai-sampai beliau pernah ya, beliau yang menceritakan ke saya ya sahabat ya, menceritakan masa sih dengan sholawat bisa tuntas, masa sih dengan sholawat bisa menyelesaikan masalah, masa sih itu yang ini. Sampai bilang ke saya itu bilangnya maaf ya gitu ya, kok stres katanya. Nah karena beliau lagi labil, lagi benar-benar ditagih terus-terusan, pokoknya tidak betah di rumah, bingung tahu harus kemana, benar-benar kehilangan arah. Nah sahabat Kahfi, beliau sangat benar-benar kebingungan. Tetapi sahabat Kahfi, kebingungan beliau membawa berkah,
akhirnya beliau menemukan video saya dan termotivasi. Nah, awalnya beliau ini merasa bingung, tapi karena bingungnya tidak mau harus mau, tidak bisa menghindar lagi, tidak bisa mengelak lagi. Beliau akhirnya secara kepaksa, awalnya itu beliau akhirnya mengamalkan sholawat. Sahabat, beliau ini hutangnya ini yang saya tadi sebutkan bukan hutang yang sedikit, hutang yang benar-benar membutuhkan tenaga yang super. Kalau kita dengan tenaga, kalau kita dengan waktu, mungkin hutang yang bisa disebutkan untuk lebih ininya ya, mohon maaf nih untuk saudara RR kalau salah gitu ya, tapi nggak kurang dari 1,4 miliar ya sahabat. Nah, kalau 1,4 miliar itu kalau misalnya gaji 100 juta aja sebulan, udah 14 bulan mana ada gitu ya. Sekarang itu paling-paling pejabat-pejabat tinggi yang gajinya segitu. Nah, artinya pasti membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang sangat lama ya. Itu kalaupun gajinya 100 juta. Tetapi Masya Allah, saya selalu bilang ke beliau, jangan cari keluar-keluar. Ada salah satu solusi penawar, yakni dengan senantiasa mengucapkan sholawat atau mendawamkan sholawat. Walau diucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, itu sedikit terdengar kencang ya. Walaupun Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, suara pelan tapi hasilnya sangat mendalam. Nah sahabat, apa yang beliau amalkan? Beliau dengan secara kepaksa tadi saya sebutkan, awalnya beliau akhirnya mengamalkan. Nah, apa yang beliau rasakan? Padahal baru mengamalkan. Yang tadinya merasa putus asa, yang tadinya merasa bingung, yang tadinya merasa buntu, yang tadinya tidak punya jalan, akhirnya dengan keberkahan sholawat yang mana baru diucapkan beberapa kali, mendatangkan ketenangan yang sangat luar biasa. Nah sahabat, ingat, saya kasih gambaran seperti ini. Segala sesuatu kalau penuh, mau barang mau apapun, pasti tidak akan. Contoh sahabat mau naik angkot lah, saya kasih gambaran yang singkat. Sahabat mau naik angkot penuh, kira-kira masuk nggak? Tentu sahabat tidak akan masuk dan tidak akan mau. Nah rezeki juga kita jangan sempitkan diri kita, rezeki kita dengan hal-hal yang membuat jadi sempit. Apa? Contoh berputus asa. Kalau kata orang Sunda itu aral subaha, itu agak-agak bahasa Jepang ya, aral subaha. Jadi bisa disebutkan benar-benar merasakan kebingungan yang sangat mendalam. Tetapi beliau baru mengamalkan beberapa kali, tapi ketenangan hadir. Kalau hatinya udah tenang, pasti berpikir pun akan jernih, sahabat ya. Lanjut lagi, beliau disitulah awal titik beliau start, mulai gitu ya, bangkit. Di situ beliau mulai benar-benar hijrah, karena beliau menceritakan ke saya, beliau benar-benar berlumur dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, penuh yang bikin Allah jadi murka. Nah di situ beliau yang tadinya tidak menginjakan masjid, jarang ya, paling sekali dalam waktu seminggu. Itu pun kadang-kadang katanya beliau sampai benar-benar total tidak sama sekali melakukan sholat yang 5 waktu, tidak sama sekali melakukan sholat Jumat, bahkan sholatnya pun hanya setahun sekali. Gitu. Itu yang saya ceritakan ini, beliau benar-benar sangat sangat sedih sekali saya mendengarnya. Tetapi ya itulah ya sahabat, beliau dengan keberkahan sholawat akhirnya bisa bangkit. Nah, setelah beliau saya arahkan, saya bersama beliau itu udah, kalau ini mah ya udah seperti saudara sendiri, dalam arti saudara sendiri. Padahal ya sahabat ingat ya, padahal sama beliau itu belum pernah ketemu, tetapi alhamdulillah ya Pak, beliau komunikasi bersama saya
gitu kan. Beliau mengabarkan, bahkan ini kemarin mengabarkan ke saya sangat bahagia sekali ya sahabat. Karena apa? Beliau yang tadinya benar-benar mempunyai hutang sangat banyak, hutang yang kadang kalau dipikir pakai logika kita, akal kita tidak akan mungkin akan secepat itu bisa selesai. Nah, lalu bagaimana? Nah, akhirnya beliau sekarang, Masya Allah, sekarang ya intinya jangan dulu sekarang ya sahabat, saya ceritakan dulu nih. Beliau mengamalkan sholawat sesuai dengan apa yang sudah saya arahkan. Salah satunya dengan sholat taubat, sholat hajat ya, atau tahajud. Dan bisa sahabat kerjakan sholawat yang bacaannya ringan. Tadi yang saya bilang, kita cari keluar-keluar, padahal ada amalannya. Salah satunya untuk penawar, yakni sholawat. Sholawat hanya bukan ucapan saja, bukan hanya doa. Tapi ya sahabat, ketika menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu kita menyebut kekasihnya Allah. Kita membuka pintu langit. Kita membuka pintu-pintu keberkahan, membuka pintu-pintu doa. Maka bumi pun, ya, ketika jalur langit terbuka, jalur bumi akan memberikan jalan. Ya salah satunya seperti pemuda RR ini yang dari Bandung, Masya Allah, tabarakallah, dia diberikan jalan. Jadi hutang-hutang mulai berkurang, akhirnya bisa lunas. Bahkan dari 1,4 kemarin saya cerita ke saya, itu Masya Allah tinggal 20 juta. Saya langsung ke poin aja ya, tinggal 20 juta. Nah sahabat, pasti sahabat, lah kok bisa saya ini, jangankan masalah miliaran, ratusan juta, puluhan juta, jutaan saya sulit. Nah, maka sahabat, kalau sahabat berpikir dalam hati kita merasa sulit, maka ingat ya sahabat, Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau sahabat jangankan miliaran, 10 juta, sejuta, 10.000, 1.000, kalau sahabat merasa bilang sulit, sahabat akan sulit. Nah maka dari itu saya selalu bilang, terapkan ilmu. Oke? Apa itu oke? Olah keyakinan. Nah sahabat, seperti pemuda tadi yang berinisial RR ini, Masya Allah, bisa merubah dirinya, bangkit dari keterpurukan. Masya Allah, sekarang beliau malahan salah satu jadi pengurus masjid yang ada di Bandung. Malahan beliau bisa disebutkan sekarang hijrah. Beliau sekarang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan Masya Allah sekarang, Masya Allah, beliau pintu-pintu keberkahannya Allah bukakan, sahabat Kahfi. Nah jadi rahasianya apa? Jadi gini sahabat, rahasianya yang paling utama, sekarang sahabat, kembalilah, ayo senantiasa di lidah kita, di lisan kita menyebut sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Mau shollallahu ala Muhammad, mau sholawat yang lain, silahkan ya sahabat ya. Dan saya sarankan kepada inisial RR ini gitu ya, ya, untuk senantiasa melakukan riyadhah sholawat anasyah, sholawat 7 kata yang akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Yakni bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Secara otomatis ketika kita menyebut nama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, bayangkan riset diri kita biar lebih baik, riset diri kita ya, tombol resetnya pencet sama diri kita, bangkit gitu, bisa bangkit. Kamu bisa. Terus sambil meniatkan dalam hati kita, niatkan ya Allah, dengan keberkahan sholawat anasyah ini, sholawat 7 kata ini, berkahkan, mudahkan, lunaskan hutangnya. Itu yang pertama, niatkan dalam hati kita ya sahabat untuk menuntaskan hutang, dan kita minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bebaskan dari hutang. Ingat ya, niat kita. Dan yang paling utama, istiqomah atau rutin, konsisten gitu ya sahabat. Amalkan terus dan terus. Nah itu ya sahabat ya. Jadi Masya Allah, keajaiban yang didapatkan gitu ya, Masya Allah sangat luar biasa sekali sahabat Kahfi ya. Jadi itulah kisah yang sangat luar biasa, yang mana alhamdulillah beliau
hutangnya yang bisa disebutkan sangat besar ya, bisa tertuntaskan dengan berkahnya sholawat. Akhirnya beliau bisa diberikan jalan, yang mana alhamdulillah proyek-proyek yang tadinya mandek jadi cair, proyek-proyek yang selama ini ditunggu akhirnya berdatangan, dan alhamdulillah beliau bisa menuntaskan masalah hutangnya. Lalu amalan yang beliau amalkan apa? Yakni tidak lepas mengamalkan sholawat ya sahabat. Beliau amalkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, dan di situ beliau rajin untuk beriadoh, bahkan beliau amalkannya pun 12.000 kali dalam satu majelis, dan di setiap waktu beliau sambil aktivitas beliau senantiasa lisannya menyebut sholawat. Ingat sahabat, sekali lagi saya sebutkan, kita kadang mencari keluar padahal ada apa yang keluar, kita mencari solusi, tetapi di lisan kita padahal ada penawar, yakni ucapan yang sangat sederhana, ringan, tetapi sangat mendalam, sangat dahsyat, dan bisa menuntaskan berbagai macam masalah. Nah, tentu sahabat KP pun ada yang mempunyai hutang, mau yang kecil, sedang, besar, bank atau perorangan, saya doakan biar segera tertuntaskan ya sahabat KP. Nah, untuk semua sahabat KP yang lagi mempunyai berbagai masalah, hutang, ayo dari sekarang bangkit. Kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Tunggu testimoni berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat KP yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa ya sahabat, ditekan tombol like, comment, share, dan sebarluaskan ya sahabat videonya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tunggu testimoni berikutnya. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.